праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pada saat ini, kita tentu tidak asing lagi ketika mendengar nama Vladimir Putin. Vladimir Putin adalah orang nomor satu di Rusia setelah beberapa periode, dan dikabarkan Putin juga telah menunjukkan hasil dari pemilihan suara nasional yang akan memperpanjang kekuasaan hingga tahun 2036. Putin semakin dikenal setelah menyatakan dukungan untuk Palestina dengan cara mendesak Israel dan Palestina untuk menghentikan konflik yang terjadi. Melalui surat yang dibacakan pada pertemuan puncak Liga Arab di Mesir, Vladimir Putin menyatakan dukungan Rusia untuk kemerdekaan Palestina. Rusia akan berjuang demi kemerdekaan Palestina dan meminta isu di wilayah Timur Tengah diselesaikan dengan cara-cara damai. Padahal pada saat itu, banyak negara-negara Eropa yang seakan tidak peduli dengan rakyat Palestina yang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaannya. Ketika Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina, banyak masyarakat Indonesia yang mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Putin tersebut. Putin menganggap keputusan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dapat mengancam keamanan negaranya. Orang nomor satu di Rusia tersebut melakukan upaya untuk melindungi negaranya, walaupun di mata orang lain kebijakannya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Putin yang pernah bekerja untuk Komite Keamanan Negara atau Komitet Gasudarstevnoy Bezopasnosti atau dikenal dengan KGB. Selama 15 tahun menjabat sebagai seorang perwira intelijen asing di KGB, termasuk 6 tahun di Dresden, Jerman Timur, tentu mengetahui siasat yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Putin yang saat ini berusia 69 tahun, lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1952, dengan nama Vladimir Vladimirovich Putin di Leningrad, Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia, Uni Soviet, sekarang menjadi Saint Petersburg, menjadi bagian dari Federasi Rusia. Orang tua Putin adalah Vladimir Spiridonovich Putin dan Maria Ivanovna Putina, di mana ibu Putin adalah seorang buruh pabrik dan ayahnya adalah seorang conscript dalam Angkatan Laut Soviet, bertugas dalam armada submarinir pada awal tahun 1930-an. Pada tahun 1975, Putin bergabung dengan KGB dan dilatih di sekolah KGB ke-401 di Okhta, Leningrad. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1976, Putin meraih pangkat letnan pertama. Tugasnya di KGB saat itu fokus pada kontra-intelijen dan memantau warga negara asing. Setelah menjalani pelatihan di Andropov Red Banner Institute di Moskow dan telah fasih berbahasa Jerman, Putin ditugaskan ke Dresden, yang saat itu masuk Jerman Timur dengan menggunakan identitas samaran sebagai penerjemah selama 5 tahun, dari tahun 1985 hingga tahun 1990. Buku biografi Putin berjudul Mr. Putin yang ditulis oleh Fiona Hill dan Cliff Geddy berspekulasi bahwa misinya saat itu di Dresden adalah merekrut para pejabat top stasi dan Partai Komunis Jerman Timur, mencuri rahasia teknologi, memantau warga negara asing yang berkunjung, atau melakukan kunjungan penyamaran ke Jerman Barat. Setelah bertugas di Dresden, Putin dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel dan dipromosikan ke posisi asisten senior untuk kepala departemen. Pada tahun 1989, Putin kemudian meraih medali perunggu dari Republik Demokratik Jerman untuk kesetiaan pengabdian bagi tentara rakyat nasional. Saat terjadi kericuhan di tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Timur pada tahun 1989, Putin lalu membakar berkas-berkas KGB agar para pengunjuk rasa tidak mengambil berkas-berkas tersebut. Setelah keruntuhan pemerintah komunis Jerman Timur, Putin pulang ke Leningrad. Kemudian pada bulan Juni tahun 1991, ia bekerja pada bagian urusan internasional Universitas Negeri Leningrad dengan memberikan kabar kepada wakil rektor, yaitu Yuri Molchanov. Di sana Putin ditugaskan untuk merekrut anggota-anggota KGB baru, memantau badan pelajar, dan memperbaharui persahabatannya dengan mantan profesornya, yaitu Anatoly Sobchak, wali kota Leningrad. Di tahun yang sama,
Putin mengundurkan diri dari KGB saat upaya kudeta terhadap Presiden Uni Soviet saat itu, yaitu Mikhail Gorbachev, yang dinilai telah keluar dari prinsip komunis. Putin kemudian memulai karir politiknya dengan bekerja di Balai Kota Saint Petersburg sebagai staf wali kota Anatoly Sobchak. Karir politiknya semakin menanjak sebelum akhirnya dia ditunjuk menjadi direktur FSB, yaitu pengganti dari KGB, pada tahun 1998. Tidak lama setelah itu, atau pada bulan Desember tahun 1999, Presiden Rusia yaitu Boris Yeltsin mengundurkan diri dan menunjuk Putin sebagai pejabat presiden sampai datangnya pemilihan umum resmi. Pada tahun 2000, Putin memenangkan Pilpres dengan meraup 53% suara dan secara resmi menjabat Presiden Rusia hingga tahun 2008. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Putin menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia diangkat kembali sebagai Perdana Menteri oleh penggantinya, yaitu Dmitry Medvedev. Langkah ini berujung pada kembalinya menangnya Putin dalam pemilu presiden pada bulan Maret tahun 2012 hingga saat ini. Sebagai seorang presiden, Vladimir Putin sangatlah patut diacungi jempol. Segala perjuangan serta keberaniannya, seperti mendapatkan protes dari negara lain karena menginginkan aneksasi. Vladimir Putin banyak dikenal sebagai seorang pahlawan dunia karena memang perjuangannya dalam menjadi seorang presiden atau pemimpin dia sangatlah tegas. Apalagi dia termasuk mantan anggota KGB. Badan Intelijen Rusia dapat melihat perjuangannya, kerja kerasnya, dan keberaniannya dalam membela negara. Saat Rusia mengalami perekonomian buruk karena ada campur tangan dari pihak lain, bahkan terus berlangsung hingga tahun 1998. Di masa itu, pemerintah menyatakan bahwa tak mampu membayar hutang luar negeri. Kondisi Rusia baru menemukan titik terang pada tahun 1999, di mana Vladimir Putin diangkat menjadi wakil pertama Perdana Menteri. Di saat itu juga, dia langsung mengambil sebuah tindakan dengan menyelidiki kasus keuangan negara Rusia. Dia telah dipercaya bisa memegang kendali atas kondisi negara Rusia. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya sudah terbukti berhasil. Salah satu dari hasil nyata tersebut ialah mengatasi krisis ekonomi dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Negara Rusia berhasil melunaskan hutangnya pada Paris Club dengan nominal paling banyak. Padahal negara tersebut dikenal sebagai negara yang hutangnya paling besar. Vladimir Putin juga merupakan salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari perjuangan keras yang dia lakukan demi kehidupan negaranya mampu membuahkan hasil terbaik. Putin saat ini mampu menguatkan perekonomian Rusia yang saat itu memiliki banyak hutang. Putin juga mengeluarkan undang-undang anti-gay yang melarang pasangan gay mengadopsi anak di Rusia dan melarang propaganda seks menyimpang pada anak di bawah umur. Ternyata undang-undang anti-gay ini malah membuat orang-orang dengan homoseksual marah besar terhadap Putin. Vladimir Putin juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang ramah dengan keberadaan Muslim di negaranya. Beberapa sikap Putin yang terbuka kepada Muslim. Hal ini dapat kita lihat pada saat Vladimir Putin hadir pada peresmian Masjid Katedral Moskow setelah direkonstruksi besar-besaran. Masjid Katedral Moskow menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam di Rusia. Vladimir Putin juga menyatakan rasa bahagia dan ucapan selamatnya pada umat Muslim di Rusia terkait Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, Idul Fitri memiliki makna khusus sebagai hari keagamaan besar yang menandai bulan suci umat Muslim. Itulah pembahasan tentang Vladimir Putin, orang nomor 1 di Rusia. Putin adalah salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Dengan kebijakannya, negara Rusia yang saat itu menjadi negara yang memiliki banyak hutang, saat ini telah menjadi negara yang berdikari. Kegigihan Presiden Rusia untuk berdikari, baik secara politik maupun ekonomi, tampaknya telah membuahkan hasil. Sebagai respon atas sanksi barat dan jatuhnya harga minyak, pemerintah memutuskan untuk mengakumulasi cadangan kas negara demi memastikan stabilitas keuangan. Vladimir Putin juga menjadi orang yang dicintai oleh rakyatnya karena jasa-jasanya untuk Rusia. Di bawah kepemimpinannya, Rusia menjadi salah satu negara yang ditakuti oleh Amerika dan sekutunya. Itulah sekelumit kisah tentang biografi dari Vladimir Putin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.